Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi akan menampilkan bagaimana praktik pada persidangan pendahuluan. Kelompok 1 sendiri yang beranggotakan Fatah Algeri sebagai Hakim Ketua, Al-Zahidin sebagai Hakim Anggota 1, Silvi Isnandina sebagai Hakim Anggota 2, Dayang Putri Ayu sebagai Panitera, Nadila Amalina sebagai Pemohon 1, Ovita Nur Adianti sebagai pemohon 2, Devriani Novitasari sebagai pemohon 3, Al-Sukri sebagai kuasa hukum 1, Ivana Ayu sebagai kuasa hukum 2, Doni Anggarda sebagai kuasa hukum 3, dan Lailan Sofina sebagai kuasa hukum 4. Baiklah, langsung saja dipersilakan kepada kelompok 1. Para hadirin, pada hari ini tanggal 30 Maret 2022, sidang perkara dengan nomor register 70/PUU Romawi 14/2022 akan segera dimulai. Sebelumnya akan dibacakan tata tertib persidangan kepada pengunjung persidangan diharap mendengarkan dan mematuhi tata tertib sebagai berikut. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang yang pertama membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. Yang kedua, membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Yang ketiga, mengaktifkan alat komunikasi secara langsung. Yang keempat, membawa alat demonstrasi ke ruang sidang. Yang kelima, merusak atau mengganggu fungsi sarana-prasarana dan peralatan persidangan lainnya. Yang keenam, makan dan minum di ruang selama sidang berlangsung. Yang ketujuh, menghina para pihak dan ahli. Yang kedelapan, memberikan dukungan, mengomentari saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak atau ahli selama persidangan berlangsung. Yang kesembilan, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. Dan yang terakhir, memberikan ungkapan atau pernyataan dalam persidangan berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara pengujian undang-undang dengan register nomor perkara 70/PUU garis bawah 14 Romawi garis miring 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jadi kepada pemohon, siapa yang akan memberikan keterangannya yang sudah hadir ya di ruangan ini, saya persilahkan kepada pihak pemohon atau juga kuasa hukumnya ya untuk memperkenalkan diri Anda. Ya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Hakim Konstitusi, saya hormati dan saya muliakan. Perkenalkanlah, saya Ivana Ayu dan rekan-rekan saya, yaitu ada Al-Sukri, Doni Anggarda, dan Lailan Sofina sebagai kuasa hukum para pihak pemohon sebagai pengujian pasal 45 dan pasal 48 ayat 1 dan ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terhadap pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Baik, jadi ya sesuai dengan agenda persidangan hari ini, yaitu sidang panel untuk pemeriksaan berkas permohonan pemohon ya yang akan disampaikan oleh pemohon nantinya kepada mahkamah. Jadi kita akan mendengarkan pokok-pokok permohonan dari kuasa hukum pemohon yang mana nanti akan diberikan masukan ya oleh majelis hakim panel. Jadi saudara kuasa hukum pemohon ya silahkan disampaikan saja pokok-pokok permohonan saudara. Tapi itu tidak perlu dibacakan semua karena juga majelis hakim ya sudah menerima berkas dari saudara pemohon dan juga telah membaca dan coba memahaminya. Jadi tolong dibacakan hanya poin-poin dan inti-inti saja. Baik, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. 30 Maret 2022 kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat bersama ini, perkenalkanlah kami yang berkenatangan di bawah ini, Ivana Hayu, SHMH, Asukri, SHMH, Duni Anggarda, SHMH, dan Lailan Sofina, SHMH. Kesemuanya adalah para advokat konsultan hukum dari tim advokasi law firm Hotman Paris and Partner. Memiliki domisili hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung Sumit Mas 2, Kota Jakarta Selatan, Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh 1. Nadila Amalina SMH, Ovita Nur Ardianti SME, Devriani Novitasari SHMH. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan terkait pengujian materi pasal 45 dan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen terhadap pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya persilahkan. Baik. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah yang pertama, dalam pasal 24C ayat 1 perubahan keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang kedua, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 10 ayat 1 huruf A menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, untuk A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal. Saudara, ya. Jadi saudara pemohon itu tidak perlu membacakan secara keseluruhan ya apa saja kewenangan MK, karena juga masing-masing majelis hakim itu telah yang memiliki dan juga membaca berkas yang telah saudara ajukan. Maka dari itu langsung saja menuju ke legal standing agar untuk juga menghemat waktu kita ya. Jadi kepada saudara pemohon ya silahkan lanjutkan. Baik Yang Mulia, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Yang Mulia. Adapun legal standing pemohon sebagai berikut. Yang pertama, pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Yang kedua selanjutnya, penjelasan pasal 51 ayat 1 menyatakan yang dimaksud dengan konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji material
mekanisme pengujian undang-undang, baik pengujian formil maupun material. Kemudian, sejak putusan nomor 006-PUU-3-Romawi-2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11-PUU-2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut: adanya hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. B. Hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Kerugian konstitusional pemohon harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa pemohon adalah dosen honorer, dosen non-PNS di Universitas Indonesia selama 5 tahun. Yang disebut pemohon 1, Universitas Gadjah Mada selama 7 tahun adalah pemohon 2. Yang ketiga, Universitas Riau selama 1 tahun, yang disebut pemohon 3. Hak konstitusional yang dimiliki pemohon sebagai seorang dosen honorer sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak-hak konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya pasal 45 dan 48 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bentuk kerugian yang dialami pemohon adalah bentuk adanya kewajiban mengenai kualifikasi serta sertifikat pendidik sebagai persyaratan sebagai dosen, lalu terkait status dosen yang terdapat kesenjangan pendapatan, tunjangan serta fasilitas yang diterima antara dosen tetap atau tidak tetap. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan bagi kedudukan pemohon. Kerugian yang terjadi dan di atas semata-mata akibat dan diundangkannya pasal 45 dan 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Maka dari itu, perbedaan kedudukan antara dosen tetap dan dosen tidak tetap sehingga dosen baru dan dosen lama ini tidak terjadi apabila pasal 45 dan 48 ayat 1 tidak diundangkan. Yang diujikan melalui pemohon akuo adalah dasar hukum yang menimbulkan adanya perbedaan kedudukan serta hilangnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, pemohon terbukti memiliki kerugian konstitusional dan kepentingan hukum sebagaimana akibat berlakunya pasal 45 dan 48 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang Mulia, izinkan saya melanjutkan membaca permohonan. Adapun alasan-alasan pemohon dalam menguji konstitusionalitas pasal 45 dan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai berikut.
merujuk pada pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hilangnya kebersamaan kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan wajib menjunjung hukum telah dilanggar dengan keberadaan pasal 45 Undang-Undang Guru dan Dosen yang berbunyi, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Karena adanya kewajiban kualifikasi akademik serta sertifikasi akademik yang menjadi persyaratan satuan pendidikan tinggi menimbulkan adanya perbedaan kedudukan bagi dosen. Kualifikasi akademik sebagai dosen adapun tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikasi dosen atau Serdos merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Sertifikat pendidik adalah sebuah bukti formal keprofesionalan dosen. Adapun proses mendapat sertifikat pendidik memakan waktu yang cukup lama, yaitu butuh waktu 2 tahun, yang mana hal ini tercantum dalam pasal 47 ayat 1 huruf A Undang-Undang Guru dan Dosen. Padahal seorang dosen yang sudah mengajar dapat dikatakan sebagai pendidik yang telah memahami wawasan landasan pendidikan. Lalu, adapun ketentuan untuk menjadi dosen, yaitu berkualifikasi akademik minimal lulusan program magister sesuai ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dikti. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan penjelasan tersebut, menimbulkan perbedaan kedudukan bagi dosen yang telah lama mengajar dengan baru mengajar, padahal secara keduanya telah mendapatkan kualifikasi akademik yang sama, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemohon. Selanjutnya, pasal 48 ayat 1 yang berbunyi, status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dalam penjelasan pasal 48 ayat 1 dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dari penjelasan di atas bahwa terdapat perbedaan status dosen. Dalam hal ini, pemohon adalah dosen honorer. Dalam waktu lebih kurang 5 tahun, pemohon mendapati kesenjangan pendapatan, tunjangan, dan fasilitas yang diterimanya sebagai dosen tidak tetap. Padahal tugas pekerjaan yang dilakukan sama dalam mendidik, melaksanakan proses pembelajaran, serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Tidak ada perbedaan dalam keduanya antara dosen tetap dengan dosen tidak tetap. Jadi, dengan ada perbedaan status dosen ini menimbulkan adanya perbedaan kedudukan yang merugikan pemohon. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan juga dengan adanya penjelasan pasal 48 ayat 1 di atas mengenai jam kerja antara dosen tetap dan dosen tidak tetap berbeda. Namun saat ini sudah jarang ditemui dosen tidak tetap yang bekerja dengan paruh waktu. Dalam hal ini seharusnya pemerintah memberikan nomor induk dosen nasional atau NIDN bagi dosen honorer yang telah bekerja dengan tetap sehingga mendapatkan hak-hak khusus sebagai dosen. Namun hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan NIDN tersebut kepada dosen honorer. Maka dari itu, Hakim yang mulia, Mahkamah Konstitusi, adapun hak konstitusional, pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai warga negara Indonesia telah hilang dengan adanya pembedaan status dosen tersebut. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 45 dan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan. Bila mana majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Mungkin itu saja dari kami mengenai pembacaan permohonan ini, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, karena saudara pemohon juga sudah membacakan permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ya pada sidang pendahuluan itu merupakan kewajiban hakim panel ya untuk memberikan masukan dan juga nasihat ya dalam rangka penyempurnaan permohonan itu pengujian undang-undang untuk perkara nomor 70 garing PUU garing 14 Romawi garing 2022. Ya, baik, jadi saudara pemohon itu tolong diperhatikan dan juga didengarkan dengan baik ya masukan dan nasihat yang akan majelis panel sampaikan. Jadi yang pertama itu adalah mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Yang dalam pengujian undang-undang ini yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen dalam berkas perkara permohonan itu sebagai perorangan yang mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam legal standing tersebut ya para pemohon itu masih belum menjelaskan secara detail apa saja legal standingnya yang bisa diajukan kepada mahkamah. Jadi kepada saudara itu tolong ya mengenai legal standing ini para pemohon yang ditambahkan itu untuk dijelaskan lebih detail lagi. Ya, apakah saudara pemohon paham? Baik, saya yang mengerti Mulia. Terima kasih atas sarannya yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Dan juga untuk hakim panel lain ya, jika ada masukan dan pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara kuasa hukum pemohon, saya sudah membaca keseluruhan isi permohonan. Bahwa tadi saudara juga telah menyampaikan adanya kerugian hak konstitusional dari pemohon. Setelah kami membaca berkas permohonan saudara, bahwa apa yang telah saudara uraikan dan jelaskan dalam argumen saudara tersebut masih kurang dapat meyakinkan kami. Maka dari itu, saudara harus memperdalam lagi argumen-argumen yang saudara berikan dalam berkas permohonan tersebut. Saya sarankan pertajamkan lagi argumen saudara, agar suatu hal tersebut menjadi suatu hal yang konkret. Sekian itu aja dari saya. Terima kasih dari saya itu, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia atas sarannya. Ya, bagaimana pada hakim anggota 2? Ya, apakah ada masukan? Ya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Hakim Ketua. Kepada saudara pemohon, apakah saudara akan mendatangkan ahli pada sidang pembuktian nanti? Kami dari pihak pemohon akan menghadirkan satu orang ahli dari salah satu staf Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, untuk ahli yang nanti saya sarankan untuk dapat mempersiapkan bahan yang diperlukan agar mempermudah para pihak untuk apa yang akan disampaikan nantinya. Baik, terima kasih atas sarannya Yang Mulia. Cukup itu saja dari saya, Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Jadi kepada saudara pemohon itu, ya ada beberapa hal yang telah disampaikan majelis hakim panel yang perlu saudara perhatikan ya, terkait dengan permohonan yang sudah disampaikan kepada mahkamah. Majelis juga telah memberikan beberapa masukan ya untuk sekiranya saudara itu melengkapi dan juga memperbaiki permohonan yang telah disampaikan tadi, yaitu antara lain adanya kejelasan dan juga ketetapan legal standing yang saudara nyatakan itu mau diperbaiki karena itu merupakan yang nantinya menjadi batu uji saudara yang akan digunakan pada undang-undang ini. Jadi mohon diperhatikan kembali. Secara prinsip permohonan yang saudara sampaikan kepada mahkamah ini tuh sudah memenuhi syarat. Tetapi saudara juga dapat memperhatikan ya masukan dan nasihat yang tadi, dan majelis hakim juga berpendapat
jika tidak perlu untuk mengadakan lagi sidang panel untuk kedua kalinya. Dan permohonan yang saudara sampaikan, ya, itu sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005, ya, sesuai dengan mekanismenya. Kalau begitu demikian, bagaimana nantinya Mahkamah akan memberitahukan kepada saudara itu melalui kepanitraan. Baik, yang terakhir kepada pemohon, ya, apakah masih ada pertanyaan ataukah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, sudah cukup Yang Mulia. Baik, kalau begitu dengan ini sidang panel saya tutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Para hadirin yang saya hormati, demikian persidangan hari ini untuk perkara nomor 70/PUU Romawi 14/2022 telah selesai. Terima kasih, selamat pagi. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Saya sebagai moderator memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.